Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam mata kuliah teori Uqubatu Afu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang sangat penting yang sudah saya sampaikan sebenarnya di pertemuan-pertemuan dari awal sampai dengan pertemuan ke-12. Nah, ini berkaitan dengan teori-teori Uqubatu Afu. Ya, oke. Saya akan mulai lagi supaya nanti teman-teman bisa kembali mengingat apa-apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bahwasanya dalam mata kuliah ini kita membahas tentang hukuman. Hukuman ini dalam hukum pidana Islam menjadi komponen yang sangat penting karena ini menentukan apakah seseorang bisa menjalani kehidupan yang lebih baik atau tidak. Jadi seorang tokoh pemikir Islam dan juga seorang ulama yang banyak mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan hukum pidana Islam adalah beliau Syekh Abdullah Qadir Audah. Beliau menyebutkan hukuman al-uqubatu hiya jazaa'ul muqarrar lima sulahatil jamaah ala asyina amrin syariah. Jadi hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena di dalamnya ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara gitu. Nah, oleh karena itu hukuman lebih mengacu kepada pembalasan, kemudian di dalamnya untuk memelihara kepentingan masyarakat, dan yang selanjutnya adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, oke, ini yang menjadi dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah dasar penjatuhan hukuman. Nanti teman-teman bisa dicek sendiri di surat As-Sad ayat 26. Ya, ya dadu inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tadbi'il hawa fayuzi'aka an sabilillahi innal ladina yuzilluna an sabilillah lahum adabun syadidu bima nasu yaumal hisab. Nah, itu. Kemudian ada juga di surat An-Nisa ayat 135. Ini tentang penegakan hukum ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu qaumamina bil qisti syuhada Allahu walau ala anfusikum wabil walidain wala aqrabina in yakunu ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'u hawa'a an ta'dilu wa in tal'au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Nah, kemudian ketentuan yang ada di dalam hukuman sebenarnya adalah di dalam hukum pidana Islam ada yang hudud dan kisos. Nanti ketika korban bisa memaafkan pelaku ataupun keluarga korban memaafkan pelaku, dan kemudian apabila dimaafkan juga, maka hukuman hal tersebut bisa dihapuskan. Nah, ketentuannya adalah semacam itu. Lalu kita bertanya, kenapa harus ada hukuman? Ada 3 hal yang bisa menjawab di sini. Ada unsur formal, material, dan moralnya. Ini sangat penting semuanya, karena unsur ketiganya ini harus berjalan beriringan. Harus ada aturan, perbuatannya juga harus jelas. Itu benar-benar perbuatan yang dilarang atau tidak, sudah memenuhi kriteria atau belum. Kemudian adalah unsur moralnya, unsur orangnya. Unsur moralnya ini nanti akan menjadi maqasid syariahnya ataupun tujuan dari hukum pidana Islamnya. Kemudian tujuan hukuman adalah apa? Untuk melakukan pencegahan, balasan, aradu, wazajru. Kemudian yang kedua adalah untuk perbaikan dengan melalui media pengajaran, al-islah wa at-tanzil. Selanjutnya adalah syarat hukuman. Jadi hukuman itu harus yang pertama harus ada aturannya terlebih dahulu, peraturan perundang-undangannya, ada Al-Qur'annya, ada dalilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman harus bersifat pribadi perorangan. Tidak boleh ketika seorang misalnya si A mencuri, kemudian karena si B merupakan adiknya, kemudian dihukum pula, tidak boleh. Kecuali si B ataupun si C ikut serta dalam melakukan tindakan kejahatan. Selanjutnya adalah hukuman harus berlaku umum, artinya ini tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari bahwasanya
di dalam hukum pidana Islam tidak mengenal kata-kata oh ini orang kaya, orang miskin, ini orang yang mempunyai jabatan tinggi, ini adalah rakyat biasa, oh ini orang yang memiliki pengaruh, ini tidak. Semuanya dianggap sama di dalam hukum pidana Islam. Selanjutnya adalah permasalahan konsep hukuman dan pemaafan. Bahwasanya di dalam hukum pidana Islam ada semacam keniscayaan dan juga melihat kebutuhan dan kelengkapan. Nah, ini ada 3 hal yang sebenarnya hampir sama juga dengan konsep jinayat. Kemudian ukubat ini nanti akan memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama misalnya ada diat dan ada pengampunan di dalam ukubat itu sendiri. Kemudian asas-asas hukum pidana Islam seperti yang teman-teman pelajari ada keadilan, kepastian hukum, legalitas, tidak berlaku surut, praduga tak bersalah, kemudian ada larangan pemidanaan, pembatalan kesamaan di muka hukum. Dan hukuman dalam hukum pidana Islam bagaimana? Ada beberapa prinsip-prinsip hukuman. Itu seperti halnya yang ada dalam surat Al-Isra ayat 15 dan juga sesuai dengan prinsipnya yaitu equality before the law. Kemudian tujuannya adalah melakukan tindakan preventif, saddu dzariyah, kemudian ada represif juga. Kemudian kita mengenal konsep kemaslahatan di sini. Jadi bagaimana kita menciptakan kemaslahatan dari hukuman itu sendiri. Gitu. Kemudian menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika 3 komponen ini tidak terwujud, maka ada kesalahan dari segi sistem pemidanaannya atau lembaga peradilannya ataupun dari segi pembuatan peraturannya ataupun penegakan hukumnya dan sistem penghukumannya. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk dikaji oleh teman-teman semuanya bahwasanya 3 komponen ini harus saling berkaitan gitu. Selanjutnya adalah hukuman dari segi ada dan tidaknya dasar hukum. Itu ada hukuman yang terdapat di dalam sumber hukum Islam dan ada yang di luar hukum Islam. Ini supaya teman-teman nanti mengetahui bahwasanya ketika kita ada di Indonesia, kemudian kita tidak menggaung-gaungkan ini bukan negara Islam, ini tidak sesuai dengan hukum yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, akan tapi ada 2 hal di sini. Ada hukum yang memang itu berasal dari ataupun bersumber dari Islam, dan ada hukum yang memang bersumber di luar dari hukum Islam. Ini sama-sama diakui. Kemudian dari segi kekuasaan hakimnya, ada hukuman dengan 1 batas, artinya itu ada hukuman pokok, hukuman hudud misalnya, kemudian ada hukuman dengan 2 batas atau misalnya contohnya adalah ultra petitanya. Selanjutnya adalah dari segi keterkaitan hukumnya, ada hukum al-uqubah al-asliyah, ada al-uqubah al-badaliyah, ada al-uqubah at-tabi'iyah, dan ada uqubah at-takmiyah. Nah, ini masing-masing memiliki perbedaan-perbedaannya. Jadi al-uqubah al-asliyah ataupun hukuman pokoknya. Jadi misalnya seorang yang melakukan tindakan pidana nanti ada hukuman pokoknya, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang berkaitan dengan tindakan kejahatan seperti hanya kisos ataupun misalnya jarimah pembunuhan dengan misalnya nanti ada hukuman denda 100 kali termasuk perzinahan, kemudian ada hukuman pencurian juga. Kemudian ada yang kedua adalah hukuman pengganti atau al-uqubah badaliyah, adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok. Nah, ini apabila kondisinya hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dikarenakan misalnya ada kekurangan syarat-syaratnya dan yang lainnya dan ketentuan-ketentuan hukumnya gitu. Maka bisa diterapkan al-uqubah al-badaliyah. Misalnya ini adalah konsep diat ya, ada konsep pembayaran diat. Selanjutnya adalah hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu apa? Hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misalnya larangan menerima warisan bagi pembunuh atau keluarga. Nah ini sebagai tambahan dari diat itu sendiri. Karena itu ini suatu hal yang pasti kalau di dalam hukum adalah suatu hal yang otomatis ini tidak akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Selanjutnya adalah hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Kalau tadi tidak ada syarat, sekarang ada syaratnya.
Nah, syarat inilah yang biasanya menjadi pemisah antara hukuman tambahan, misalnya menghilangkan tangan pencuri yang sudah dipotong, nah, yang sudah dipotong ke lehernya, ataupun misal ini terkait dengan eksekusi ya, hukuman pelengkapnya. Nah, itu supaya nanti timbul rasa jera di masyarakat, dan ada semacam pelajaran yang bisa diambil dari itu. Selanjutnya adalah hukuman ditinjau dari keharusan untuk memutuskan hukumannya adalah ini yang harus yang mana, yang didahulukan yang mana. Ada al-uqubah al-muqaddarah, ada hukuman yang ditentukan, kemudian ada uqubah ghairu muqaddarah, yaitu hukuman yang belum ditentukan. Ini maksudnya seperti apa sih hukuman-hukuman semacam ini? Di dalam hukum pidana Islam, hukuman seperti al-uqubah al-muqaddarah ini adalah hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, hukuman ini biasanya bersifat lazimah ya, atau suatu keharusan gitu. Nah, ulil amri dalam hal ini tidak berhak untuk memberikan pemaafan. Beda lagi ketika kita bicara tentang al-uqubah ghairu muqaddarah. Yang ini adalah hukuman yang diserahkan kepada hakim, dan hakim nanti mempunyai hak untuk memberikan pemaafan ataupun memberikan pilihan hukumnya, al-uqubah al-mukhasyarah gitu. Nah, itu. Selanjutnya adalah dari hukuman ditinjau dari sasarannya. Ada al-uqubah badaniyah, ada al-uqubah nafsiyah, ada hukuman pembebasan, ada al-uqubah maliyah. Nah, selanjutnya adalah dari segi macamnya seperti apa? Dari segi macam ada hudud, qisas, kifarat, ada ta'zir gitu. Kemudian ada teori tahallul, nanti teman-teman pelajari nanti. Jadi ada pendapat-pendapat dari para ulama yang berbeda-beda di sini. Ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Nah, para imam mazhab itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam menentukan hukuman, syarat-syarat penghukuman, kemudian ketentuannya seperti apa. Nah, itu suatu hal yang wajar ya di dalam teori-teori al-uqubah wa afu gitu. Kemudian contohnya ini saya contohkan semacam ini. Kemudian teori asbab raf'ul uqubah. Jadi teori ini tentang penghapusan hukuman. Jadi selain ada pemaafan, ada penghapusan hukuman, yaitu ketika ini ada semacam suatu penghalang untuk dilaksanakan eksekusi ataupun dilaksanakan hukuman gitu. Nah, apa saja penghalangnya adalah misalnya adanya paksaan, orang dalam kondisi mabuk. Ini seperti tiga hal ya yang sangat penting untuk diperhatikan. Misalnya orang yang memang belum sadar, kemudian sampai dia sadar atau sampai dia terbangun. Kemudian orang yang dalam kondisi mabuk gitu ya, atau hilang ingatan. Kemudian orang yang memang mendapatkan paksaan dan di bawah umur tentunya gitu. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan peraturan dari pemerintah seperti apa. Kemudian sebab-sebab tidak bisa dilaksanakan hukuman. Yang pertama adalah misalnya pelaku meninggal, kemudian adanya hilang anggota badan yang harusnya misalnya potong tangan. Tangannya sudah nggak ada dia, ataupun sudah cacat potong tangan, nggak bisa. Ada pertobatan, perdamaian, pemaafan, kemudian ada pewarisan kisos. Itu pewarisan kisos ini berkenaan dengan seseorang yang nantinya tidak bisa menjalani hukuman. Kemudian ada masa kadaluarsa. Nah, ini ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai masa kadaluarsa ini. Ya, ada yang memang menganggap kadaluarsa ini masih bisa diterapkan, seperti kemudian ada yang menganggap ini tidak bisa diterapkan. Gitu. Nah, karena ini ada perbedaan pendapat mengenai itu. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan dalam hudud tidak ada kadaluarsa. Gitu. Nah, dalam jarimah masalah kadaluarsa diperbolehkan. Gitu. Nah, itu. Kemudian kalau ini masalah diwariskan kisos, misalnya anak membunuh, seorang ayah membunuh anaknya. Kemudian pelaksanaan hukuman, pelaksanaan adalah dilakukan oleh pejabat ataupun orang yang memang ditunjuk oleh negara. Kemudian pelaksanaannya hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini kalau main hakim sendiri tidak diperbolehkan ya di sini, main hakim sendiri tidak diperbolehkan. Kemudian hukuman juga harus sesuai dengan nilai kemanusiaan, tidak boleh menyakiti dan
yang lain-lain. Kemudian ada hukuman yang lain, ada zina, homoseksual, khadaf, dan minuman, dan berbagai macam. Nanti banyak dikembangkan di dalam ta'zir itu sendiri. Tuh, Ibnu Rus itu dalam karyanya kitab Bidayatul Mujtahid menyampaikan ada 5 hal jenis kejahatan di sini berikut dengan sanksi dan ukurannya, yaitu ada kejahatan dengan badan, jiwa, anggota, dan lain-lain. Kemudian ada berkaitan dengan kelamin, ada yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta gitu. Kemudian ada yang berkaitan dengan kehormatan, ada yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Tuh, ini saya sampaikan juga bentuk-bentuk hukuman yang ada di dunia sebagai contoh saja. Sebenarnya terlihatnya kejam gitu ya, akan tapi sebenarnya kalau tujuan hukumnya tercapai tidak masalah sebenarnya. Nah, ini hukuman rajam, jadi dikubur setengah kemudian dilempari batu sampai meninggal ya biasanya. Nah, ini nanti teman-teman juga perlu pahami bahwasanya hukum pidana Islam itu memiliki berbagai macam versi. Kita mau melihat dari pendapatnya siapa, ulama Hanafiyah tentunya berbeda, kemudian ulama Syafi'iyah berbeda, ulama Malikiyah juga berbeda, gitu. Kemudian, nah ini contoh-contoh kasus dari ta'zir nanti bisa dikembangkan berdasarkan apa yang tidak kasus tindak pidana yang tidak ada di dalam ketentuan Al-Quran dan hadis. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.